Was-samaa'a banainaha bi'aidin biquwwah. Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Atha, Sufyan Tsauri, Mansur bin Mu'tamir, Al-Farra, Muammar bin Musanna, Tabari, Az-Zujaj, Al-Maturidi. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Engkau berada di mata kami, di ilmina, dalam pengetahuan kami. Birri'ayati wal kala'ati wal ridha wal mahabbah wal harasah minal a'da. Summa dana fatadalla. Kemudian mendekat. Fakana qaba qausaini au adna. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man tawahama annahu bi nafsihi dana ja'ala thamma masafah. Innama tadani annahu kullama qaruba minhu ba'da an anwa'il ma'arif idh la dunu wala ba'd. Tajri bi a'yunina bi ilmina, bi taqdirina wa hafzina, bi hifzina wa wahyina wa amrina. Ta'wil semua, ta'wil. Sanafrughu lahum ayyuhas thaqalan, wa'idun minallah lil ibad wa laysa billah syughul. Yauma yukshafu an saqin. Pada hari itu disingkapkan betis. Al-qiyamah was-sa'ah wa syiddatuha. Huru hara yang begitu dahsyat, hebat, luar biasa, maka diungkapkan dalam bentuk tersingkapnya betis. Al-amru syadid, as-sitru baina dunya wal akhirah, yukshafu 'anil ghita'. La akhadna minhu bil yamin. Kami tarik dengan tangan kami. Al-quwwah wal qudrah. Intaqamna minhu bi quwwatina wa qudratina. Mujahid. Bil haqq. Aqama al-yamin maqama al-quwwah lianna quwwata kulli syai'in fi ma yamini. Fa idza qara'nahu bayyannahu anzalnahu. Innama nut'imukum liwajhillah lillah. Mudah-mudahan kehadiran kita di kantormu ini hanya mengharapkan wajah Allah. Lalu kakinya Pak Ustaz? Maksud mengharapkan wajah Allah itu artinya lillah. Ini ungkapan. Ada tak orang kita pakai ungkapan? Ada. Adinda, kan ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Kebetulan adindanya ini tidak pakai takwil. Pembohong katanya. 1000 tahun, 40 tahun aja udah batuk katanya. Lama lah ibu ya. Kalau acara maulid udah mau dimulai, yo sebatang rokok lah. Sebatang rokok itu kan kiasan. Kebetulan panitia ini tidak tahu takwil. Rokok apa ya katanya. Jadi beda pendekatan antara majazi dengan hakiki. Majazi dengan hakiki. Ada orang nyebut gitu kan, sebatang rokok kan? Itu kiasan. Tapi kita tak pernah mempermasalahkan sebatang rokok itu. Kenapa? Karena itu bahasa yang umum dipakai. Itu maka kalangan salaf dulu tak pernah mempertanyakan ini ke Nabi. Kenapa? Karena mereka faham. Belakangan bahasa ini tidak terpakai lagi. Orang mencoba untuk memahaminya, jatuh ke dalam tajsim, menjisimkan Allah. Wa in atani yamshi ataituhu arwalah. Kalau hambaku itu datang kepadaku berjalan,
maka aku akan datang kepada hamba-Ku itu berlari. Nanti keluar sifat Allah maraton. Harwalah berlari. Padahal apa takwilnya di situ? Man atani musri'an bit-ta'ah, siapa yang datang kepadaku bersegera dengan ketaatan, ataituhu bis-sawab, aku balas balasannya lebih cepat daripada ketaatan dia itu. Takwil. Siapa mentakwilkan ini? Ibnu Qutaibah dalam kitab Ta'wil Mukhtalifil Hadis. Yanzilu rabbuka, Tuhanmu turun. Turun. Al-ittila', memperhatikan. Wal-iqbal, melihat, mengawasi. Yakni yanzur ila ibadihi birrahmah, dia lihat dengan pandangan kasih sayang. Yanzilu amruhu wa tanzilu rahmatuhu, perkaranya turun, rahmatnya turun. Nuzuluhu iqbaluhu, yanzilu bi'ilmihi wa qudratihi wa 'azamatihi. Hatta yada'ul jabbar, jabbar di situ Allah. Allah meletakkan tapak kakinya di dalam neraka jahanam. Di neraka menyala, dimasukkan Allah kakinya ke dalam neraka itu. Apa takwilnya? Hatta yaj'alullahu alladhina qadamahum min syirari khalqihi fiha fahum qadamullah linnar wal muslimun qadamun lil jannah. Ternyata makna qadam di situ ungkapan. Orang-orang pendosa dimasukkan Allah ke dalam neraka, seolah-olah orang pendosa itu kiasan kaki Allah. Orang yang baik dimasukkan ke surga. Tapi kami tak paham ungkapan ini. Bukan bahasa kita, bahasa Arab. Al-qadam fi syaraf wal fadl khususan. Hatta yad'a Rabbu jalla wa ala mawdi'an minal kuffar wal amkinah fitnah. Tempat orang kafir, tempatnya di neraka. Isbi'aini min asabi'ir rahman. Qalbul mu'min, hati orang beriman, terletak di antara jari jemari Tuhan. Hati orang beriman di antara jari jemari Tuhan. Tasbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Maka ulama mentakwil baina atharaini min atharir rahman wa huwa taufiq. Hati orang beriman di antara taufik, hidayah dari Allah SWT. Faman waffaqahu Allah yashtaghilu bit ta'ah. Siapa yang dapat taufik dari Allah, hatinya sibuk dengan ketaatan. Wa man khadhalahu yashtaghilu bil ma'siyah. Siapa yang dihinakan Allah, sibuk dengan maksiat. Masalah bertawassul. 3 cabang tadi. Masalah akidah, masalah fikih, masalah hadis dhaif. Di situ persimpangan yang paling dahsyat, simpang bingungnya itu. Tapi yang bisa ambo bahas di sini, yang fikih tak terbahaskan, yang hadis dhaif tak terbahaskan. Gara-gara mereka menolak hadis dhaif, disitulah dia menyalahkan Allahumma barik lana fima razaqtana. Disitulah menyalahkan awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu izqu minan nar. Disitulah dia menyalahkan Allahumma lakas sumtu, dan seterusnya. Pangkal dari perbedaan fikih, masalah jenggot, masalah kaki celana, masalah maulid. Berbeda biasa, tapi berbeda dengan mereka. Siapa yang bertentangan dengan dia, maka langsung ditembak pelaku bid'ah, dhalalah, finnar. Ambo yang bahas hanya masalah akidah ini. Pertama, masalah takwil, bahwa Asy'ari mentakwil itu ada dalilnya, sebanyak-banyak dalil. Yang kedua adalah masalah tawas. Karena tembakan tentang takwil dan tawassul ini paling keras. Siapa yang mentakwil kafir, siapa yang bertawassul musyrik. Nabi punya kehidupan khusus tak sama dengan kita. Dibalikkan Allah ruhnya ke dalam jasadnya sampai dia membalas salam. Hadisnya sahih. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Dia menjawab waalaikumsalam. Jasad Nabi tak dimakan tanah. Innal arda innal anbiya la ta'kuluhu. Innallaha harramal arda an ta'kula ajsadal anbiya. Jangan bertawassul pada Nabi. Nabi sudah mati. Ini enggak bangkai kucing.
bertawassul kepada Nabi. Tawassaltu ila fulan bi kada, bukan minta kepada Nabi. Aku meminta kepada engkau ya Allah berkat Nabi Muhammad. Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Nabi Muhammad. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Bisa Buya nanti mengisi acara di MUI? Mohon maaf, ambo penuh, tak ada jadwal. Pak, bisa Bapak acara di MUI? Mohon maaf, saya tak bisa. Ini permintaan dari Profesor Akbarizan. Insya Allah. Apa namanya itu? Bertawassul. Ya Abdul Somad, atawassalu ilaika bihaqqi Profesor Akbarizan. Itu mana tawassul. Memintanya ke siapa? Ke Abdul Somad. Menyebut nama Profesor Akbarizan. Nabi Adam pun bertawassul kepada Allah menyebut nama Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah as'aluka bihaqqi Muhammad, kata Nabi Adam waktu berdoa, Rabbana zalamna anfusana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammad. Muhammad belum lahir lagi. Pendapat ulama tentang hadis ini panjang lebar dijelaskan tentang masalah orang Yahudi bertawassul kepada Nabi Muhammad. Apa kata orang Yahudi? Inna nas'aluka bihaqqin nabiyil ummil ladzi wa'adtana. Orang Yahudi kalau berperang dia dengan suku Arab Bani Ghatafan, maka dia bertawassul kepada Allah. Ditulis dalam Quran. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka minta kepada Allah, menangkanlah kami melawan Bani Ghatafan berkat kemuliaan Nabi yang akan datang di akhir zaman. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi. Ketika datang Nabi yang mereka kenal itu, mereka pun kafir. Kenapa mereka kafir? Karena mereka berharap Nabi yang terakhir itu datang dari keturunan Ishak. Ternyata yang datang keturunan Sebelum lahir mereka sebut nama. Bertawassul kepada Nabi setelah Nabi lahir. Sebelum lahir, setelah lahir, setelah dia meninggal. Bertawassul kepada Nabi setelah wafat. Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan bertawassul. Mesti melalui Nabi. Kalau tak melalui Nabi tak sampai. Lafaz tawassul, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad SAW Nabiyir Rahmah. Ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbika. Aku menghadap Allah bersamamu kemuliaanmu, fayaqdi li hajati. Mudah-mudahan ditunaikan Allah hajatku. Inilah yang dikatakan musyrik tadi. Jumlah zikir salawat. Pokok ikhtilaf 3. Pertama masalah akidah. Akidah ini 2 cabang lagi, ayat sifat dan tawassul. Masalah hadis dhaif, siapa yang melakukan ini bid'ah. Jauhlah Ustadz Ikmi MDI Ittihadul Muballighin NU dan Muhammadiyah dari pusat kota Pekanbaru nun ke ujung tepi Rumbai. Habis jalan aspal, masuk jalan semen, masuk jalan tanah, masjid, musola, tidak langgar surau lampu 5 watt. Jamaah sekalian, mohon maaf saya terlambat karena jauh mutar-mutar mencari ini, tak ada dalam Google Map. Mudah-mudahan Ramadan kita diterima Allah, amin. Pembahasan kita adalah awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqum minan nar. Langsung jamaah angkat tangan. Itu hadisnya tidak bisa dipakai Pak Ustaz. Gara-gara dia sebelum ke masjid tadi itu ditontonnya di YouTube. Awak diajarkan menghormati guru-guru. Kebetulan Ustaz tadi tak sempat lengkap berbuka puasa. Bertinju dalam masjid. Iko semua orang katanya. Apa kata orang yang main gaplek dulu masjid? Untung awak tak ke masjid. Dari sekian cabang-cabang ini, ambo cuma bisa menjelaskan tentang 2 saja. Ayat sifat dengan tawassul. Ayat sifat bahwa kita mengikut mazhab Imam Abul Hasan Asy'ari, tafwid dan takwil, dan itu adalah mazhab salaf yang dibukukan, disusun secara sistematis oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Adapun tentang masalah hadis dhaif,
Kata Imam Nawawi, ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ijma' ulama boleh beramal dengan hadis dhaif. Kata Imam As-Suyuti dalam Tadribur Rawi, kalau cukup 5 syarat, tidak dalam masalah akidah, tidak dalam masalah fikih, tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta, masih bernaung di bawah hadis sahih, dan untuk fadhail a'mal. Adapun tentang masalah berbeda pendapat, biasa Hanafi, Maliki, Syafi'i, tapi berbeda dengan mereka, langsung main tembak. Tak cukup hanya sekedar ceramah, mesti ada kerjasama antara ulil amri, wali kota, bupati, gubernur, kapolres, kapolda, dandim, dan ramil, dan rem. Karena ini terkait, maka dimasukkan ke Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama duduk bersama, membuat butiran-butiran. Kalau tidak, akan terjadi bibit-bibit perpecahan di antara umat, yang poneng kepalanya tentu pihak berwajib. Tak 1-2 di Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Tolong dulu kasih solusi. Apa masalahnya Bu ya? Kawan ambo kuliah. Ini keponakan ambo mau bertinju sama ayahnya. Kenapa? Karena inyo sesudah ikut pengajian, semua kaki celana diguntingnya. Inyo masih SMA. Ayahnya mengamuk, celana itu ambo yang memboli. Kata anaknya, ma asfalal Ka'bah ini finnar. Celana ayah pun masuk neraka. Jadi gimana solusinya nih Ustaz? Dia menganggap anak datang menyelesaikan. Tak bisa, ini anak sedang semangat-semangatnya ngaji. Jadi gimana? Bawa anak itu ke rumah aku, pisahkan dulu sama ayahnya. Kalau enggak, 2 kondangnya. Kalau enggak, ayahnya mati, anakku mati. Karena bagi dia, neraka membunuh ayahku, membunuh ayahku, jihad kok. Nanti pisah dulu, kalau masalah telepon. Sampai kini enggak ada di telepon. Entah budak itu mati, wallahu a'lam. Ustaz Somad, alhamdulillah anak saya sekarang sudah hafal Quran di pondok pesantren. Selamat Pak, bagus. Bulan muko mau datang lagi di masjid, ketua masjid kok. Saya tarik anak saya, Pak. Kenapa? Pas libur sekolah, dia duduk di rumah. Ya, ternyata NU itu sesat, Muhammadiyah itu sesat, Perti itu sesat. Mereka itu tidak ahlus sunnah ya. Saya tarik Pak Ustaz. Kenapa Pak tarik? Untuk apa anak saya hafal Quran kalau mengkafirkan semua orang? Banyak orang berpikir, yang diambilkan Qur'annya aja Pak Ustaz. Kami cuma ngambil bahasa Arabnya Pak Ustaz. Tak bisa kau bedakan. Takfirnya tetap ikut. Ini aliran takfiri. Ada pun orang yang mengatakan, itu dia belum pernah mengalami. Dia Ustaz di belakang meja, tak pernah berhadapan. Saya udah bolak-balik dikafirkan, dibid'ahkan. Bolak-balik, dan berapa kali saya sudah dimasukkan ke neraka. Untung neraka itu tidak punyanya. Kalau punyanya lah lama ambo khalidina fiha abada. Ambo rasa sudah habislah, sudah ambo sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau para imam mengambil iktibar pelajaran, alhamdulillah. Kalau imam merasa ini tak hanya sekedar informasi, tapi saya sudah lepas di hadapan Allah Subhanahu wa taala.